Oke, Pak. Oke. Mungkin saya akan tambahkan sedikit, Pak Yusuf. Ya. Silakan. Banyak memang kejanggalan di Injil Barnabas sendiri, itu banyak kejanggalan memang, baik di geografinya, budayanya juga banyak kejanggalan di situ. Seperti waktu pada saat disebutkan bahwa Yesus naik ke kapal Nazaret. Coba nanti kalau ada yang bisa cek di bab 20-nya di situ. Yesus naik, disebutkan di situ Tuhan Yesus saya sebutnya ya, karena itu termasuk saya tidak meyakini Injil Barnabas. Yesus disebut naik ke Nazaret, ke Kapernaum di bab yang ke-21. Gitu. Yeah. Banyak kejanggalan geografi dan budaya di situ, Pak Yusuf. Jadi memang kelihatannya memang Injil Barnabas itu lebih condong mendukung Al-Quran ya, mendukung keislaman ya, Bu Abre ya. Benar, tetapi kalau kita tanyakan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu yang akan datang. Injil-injil yang lain itu sudah dipalsukan seperti itu. Maka saya bilang, loh, kenapa satu Injil Anda terima, yang Injil 4 Injil yang ditulis oleh murid Tuhan Yesus Anda tidak terima, saya bilang gitu. Yeah. Kalau kita lihat silsilahnya kan, ini Barnabas ini kan temannya Rasul Paulus kan, betul ya? Kalau kita lihat di Alkitab toh, ya, lalu? Ya, temannya Rasul Paulus kan Barnabas itu ya? Kalau untuk lebih mudahnya mengatakan gini aja, Pak. Kalau di Injil Barnabas itu kan dia sangat mendukung yang sana, bahkan dikatakan kalau yang benar itu kan akulah alfa dan omega, seperti itu ya, Pak ya. Lalu di Barnabas didukung dengan bagaimana ada yang menyebutkan Al-Masihnya itu adalah Muhammad. Banyak versi gitu, Pak. Banyak versi gitu mereka menafsirkan gitu. Jadi bagi saya sudah titik final saya bahwa memang Injil Barnabas ini adalah kesesatan dan palsu gitu, Pak. Dan saya pernah dengar sih, karena memang itu kan ditulis tahun abad ke-16 ya, berarti itu Injil-Injil yang sudah dibukukan itu sudah terbit kan, sudah ada gitu kan? Iya. Benar. Saya pernah tanya dulu sama ada satu teman juga, ya, kalau saya lihat kan Injil Barnabas ini dituliskan oleh orang yang berkebangsaan Spanyol gitu, orang Islam, orang Muslim ya, yang pernah kecewa dengan pastor seperti itu ya. Makanya dia tulis Injil Barnabas ini untuk mendukung saudara kita yang Muslim. Makanya mereka bisa terima. Dan itu juga mereka menubuatkan tentang kedatangan Muhammad itu. Nah, itu dia. Ada juga yang mengatakan dia memang mualaf gitu, Pak. Iya, kan mualaf kan gitu loh. Karena dia kecewa kan. Nah, makanya saya percaya kalau orang-orang percaya kecewa, dan itu akan dipakai sama iblis untuk apa? Untuk mempermuliakan iblis dalam tanda penting gitu ya. Untuk mempengaruhi orang untuk meninggalkan kebenaran. Tapi kita bersyukur kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan ketika kita dikecewakan, ketika kita dikhianati, kita melepaskan pengampunan. Dan di situ Allah bekerja dalam kehidupan setiap kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Benar sepakat sekali, ya? Bapak. Itu yang paling penting memang. Ya, kalau kita Injil Barnabas memang Bapak benar sekali bahwa memang dia sangat bertentangan sekali dengan Injil Kudus gitu. Kan saya sudah bilang memang tidak bisa menyatu spirit. Di sana itu di Barnabas itu justru kan diperintahkan secara tidak langsung dididik untuk menyatu dengan spirit dunia gitu. Tapi kalau di Injil yang Kudus kan tidak boleh kita anak-anak Tuhan menyatu dengan spirit dunia seperti itu, Pak. Silakan Pak Walu. Kan kompromi di situ ya. Diajarkan untuk kompromi. Benar sekali. Benar. Dan memang ini strategi iblis untuk mengecoh kita gitu loh, untuk mengikuti ajaran-ajaran sesat. Makanya saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan tadi itu, kita harus memiliki karunia untuk membedakan roh, itu penting. Waduh, itu punya itu Ibu Titin. Itu.
Ya, Pak Aceh ini ada Aditya nih Pak Aceh. Iya. Aditya Ini itu virus itu. Nada lepas-lepas salam langsung menunjukkan kayak gitu nih. Saya curiga nih. Dia harus lepas salam dulu. Virus itu. Selamat malam semuanya. Dia, sebab dia tahu apa yang dia perbuat. Selamat malam Pak Yusuf dan Pak Aceh, Pak Lalu Pausan dan Mbak selamat malam. itu? Apa kabar? Ya kabar baik. Habis terang. Sehat-sehat saja. Mengenai ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah itu. Bukan, amin. Begini, segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam, bukan Yesus jadi Tuhan kan? Injil Barnabas itu ya. Saudaraku, tapi kami percaya bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup kami. Tidak bisa diganggu gugat itu. Itu yang harus penting, yang harus kita tekankan dalam diri kita gitu loh. Sama kayak Anda percaya bahwa Allah itu satu-satunya, kami juga percaya bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Dia kurios, dia penguasa tunggal atas hidup kita. Nah, ketika kita mengizinkan dia berdaulat atas hidup kita, maka saya percaya kehidupan kita akan terus dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Dari anugerah kepada anugerah, bahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, brother. Dan saya juga tidak pernah menggugat apa iman saudara itu hak saudara kan. Urusan masalah hidayah ya masalah hidayah itu urusan pribadi lah. Keselamatan nantilah setelah kita meninggal kita tahu mana agama yang benar kan. Masalah hidayah itu bukan urusan pribadi, tapi kasih karunia Allah. Kalau Anda percaya seperti itu, kasih karunia Tuhan. Dan keselamatan pun bukan karena perbuatan baik kita, saudaraku. Bukan karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tapi karena iman. Oh begini apa namanya? Kenapa Tuhan itu membuat apa hukum ya, istilahnya seperti hukum Taurat tadi ya. Hukum Taurat itu kan ya dikenal dengan yang hukum terutama kan hukum yang paling tinggi di dalam Taurat itu kan kasihilah Tuhan Allahmu. Ya kan? Itu kan hukum tertingginya. Artinya begini ya. Kenapa hukum Tuhan itu diturunkan oleh Tuhan ya supaya manusia di muka bumi ini punya batasan-batasan gitu loh, apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Nah, sepertinya misalnya dilarang itu apa? Ya jangan membunuh ya kan. Terus jangan mengadakan hubungan LGBT karena apa?